Halo guys, selamat pagi, siang, sore, malam, tergantung kalian nontonnya kapan, dimana, dan sama siapa. Kembali lagi dengan gua di Nyantuy. Nah guys, hari ini sebenarnya itu gue mau upload video tentang perhelatan 3x3 di seri Surabaya. Tapi hari terakhir, hari ini apa sih? Hari Minggu itu sebelum gua pertandingan, setelah pertandingan itu benar-benar gua lupa ngonten. Bukan, sebenarnya nggak masuk akal sih, tapi benar-benar gue lupa, nggak kepikiran sama sekali. Karena memang karena ada keluarga gue mungkin, terus ada teman-teman gue yang datang mungkin, jadi bahkan setelah menang pun terus selebrasi itu nggak dikontenin sama sekali. Jadi kayak gue benar-benar lupa kalau gue harusnya tuh konten gitu. Gue udah bikin video yang hari Jumat, hari Sabtu, tapi karena yang hari Minggunya nggak ada, jadi akhirnya gue putin, nggak gue upload gitu. Jadi gue mikir kayak ganti aja lah, ganti video yang lain apa gitu yang idenya belum terpikirkan, akhirnya tapi terpikirkan gitu. Jadi di video kali ini gue mau bahas tentang banyak komen-komen dari kalian para netizen yang nggak tahu kalian yang komen itu nonton nggak video ini. Jadi gue bacain komen-komen di Instagram, di media sosial gitulah. Banyak yang komen kayak, oh SM di 3x3 datangnya dengan skuad utama, dengan skuad senior, dengan bukan dengan skuad muda, bukan skuad rookie lah. Jadi ngirimnya pemain-pemain yang udah berpengalaman gitu. Jadi ya nggak kaget kalau menang. Terus gimana pemain mudanya mau berkembang kalau nggak dikasih kesempatan untuk bermain. Terus ada lagi yang komen, padahal tim-tim lain itu ngirimnya yang pemain-pemain baru, pemain-pemain rookie gitu. Jadi gue bacain lah komen-komen lu pada. Jadi gue lihat tuh sambil kayak ya sedikit ketawa sama sedikit buset dah gue gituin gitu. Jadi akhirnya gue pikir asik juga nih kalau di bikinin konten khusus untuk bahas tentang ini gitu. Dan ada juga yang komen, bosen gak sih menang terus? Oh bosen nih SM terus yang menang, bosen. Bahkan temen gue sendiri yang tanya, lu nggak bosen apa menang terus gitu kan. Jadi akhirnya gue angkat juga di video kali ini, karena ini channel gue, jadi gue bebas dong berpendapat, gue bebas untuk sharing tentang itu semua, tapi dari sudut pandang gue sebagai pemain gitu. Jadi ya mungkin dari sudut gue nanti akan ada pro kontra. Jadi gue nggak ingin ada pertikaian. Jadi gue di sini cuma ingin sharing menurut gue sebagai pandangan pemain. Jadi buat kalian yang setuju ya nggak apa-apa, buat kalian yang enggak juga gue nggak masalah. Mungkin kita bisa berdiskusi secara tidak langsung. Buat kalian yang mau komen aja di kolom komentar. Gue sangat terbuka dengan itu semua. Dan langsung aja daripada lama-lama gue mulai aja ya. Kayak kenapa kok SM itu mengirim skuad seperti ini, skuad ini. Dan kalau kalian bilang bukan skuad muda, aduh, gue agak sedikit heran sih pada lu pada. Gue masih umur 28. Si Rizal Falcone 29, Kevin Jonas 28, Sandi 26. Gue kalau ada komen gitu gue bilang, gila emang gue ini nggak muda ya? Menurut gue masih muda kali. Jadi buat kalian yang komen tuh sembarang sih. Ya memang ada yang pemain yang lebih muda, Erga, Argus, Kelvin yang kelahiran 2000 gitu kan. Tapi ya gue juga masih muda kali gitu. Dan kenapa kok kita yang dikirim? Nih gue jabarin semua ya. Pemain Satria Muda itu ada 15. Itu udah include pemain asing tuh. Jadi langsung aja gue kasih penerangan kalian. Ya kalau Arki, Hardia, Majuan tentu saja gak akan berangkat di 3x3 karena mereka butuh istirahat. Dari seri 1 Jakarta, habis itu lanjut seri 2 Bandung yang gak jadi, habis itu langsung masuk ke Bubble Century, habis dari Bubble Century gak ada istirahatnya langsung TC Platnas SEA Games, FIBA Asia, Window, habis itu istirahat cuma sebentar langsung masuk ke playoff. Dan akhirnya setelah juara ya gak mungkin dong mereka lanjut lagi ke 3x3 karena masih ada pemain lain gitu yang pas pertengahan tahun tuh gak kemana-mana. Ya contohnya ada gua, ada Sandi, ada Lauren yang masih bisa main gitu kan. Dan ya mereka bertiga gak akan main. Terus tentu saja pemain asing, karena di 3x3 juga gak ada pemain asing. Terus untuk yang awalnya itu setelah juara gue ngobrol gue tanya coach gue main 3x3 dong gitu kan. Terus akhirnya gue nanya dulu ke Sandi, San lu mau main 3x3 gak?
seri 1 seri Bali nih seru kan, kita waktu itu 2019 menang, jadi ada kesempatan nih buat back to back gitu. Jadi habis back to back menang liga, back to back lagi di 3x3, mau nggak ke Sandy? Ayo gitu kan. Jadi ya bukan kita ini ya sosokan atau apa, tapi ya kita masih ada tenaganya gitu kan. Kan ada yang bilang kok pemainnya nggak diistirahatin setelah 5 playoff kemarin. Memang target kita itu kan di playoff itu cuma 6 game, dan persiapan kita itu lumayan panjang kan, 3-4 bulan gitu kan. Nah jadi kita akhirnya kita target kita tercapai cuma 6 game, dan itu kita masih ada sisa-sisa energi sih. Jadi menurut gue sih nggak masalah buat main lagi gitu kan. Jadi gue ajak Sandi, terus akhirnya gue ngomong ke Sobel, coach gue main Trixie main aja, terserah lu atur aja yang mau main siapa, ajak aja gitu kan. Akhirnya seru nih, akhirnya gue ajak Sandi tentunya kan. Sandi kan pemain nomor 1 Trixie Indonesia lah gitu kan, dan gue juga udah deket banget sama Sandi. Terus habis itu awalnya tuh Loren sama Jali sama Kevin, dan sisanya satu itu pemain muda antara Argus, antara Erga atau siapalah gitu kan. Jadi cuman yang bakal banyak main yang tadi ini gitu. Terus akhirnya pas mau masukin nama, si Loren itu mengundurkan diri, si kampret mengundurkan diri. Gak sih, karena dia ada alasan. Nomor 1 tuh kontraknya habis, jadi gue buka-bukaan memang kontraknya dia habis. Terus habis itu si Loren itu pengen berhenti dulu, karena bukan berhenti main basket, tapi berhenti supaya dia bisa ngobrol ke manajemen nanti kelanjutannya di SM itu seperti apa, atau dia mau ngobrol sama tim lain, gue juga gak ngerti lah itu urusannya dia. Terus kedua, dia mau honeymoon, karena waktu memang dia habis nikah itu kita langsung masuk persiapan buat playoff, jadi dia gak ada kesempatan buat honeymoon. Akhirnya dia honeymoon. Terus yang ketiga itu karena dia sikunya sakit, jadi dia mau rehab dulu. Itulah akhirnya dia mengundurkan diri. Oke, fine. Terus akhirnya ya udah, akhirnya kita masukin Kevin. Jadi sebenarnya ya SM tuh ada Rizal, ada Kevin juga yang kontraknya habis, tapi mereka fine aja untuk main, karena ya ini kan memang kita untuk cari have fun, bukan cari have fun, kita cari menang, tapi kan memang main basket tuh have fun gitu kan. Jadi ya nggak masalah mereka main gitu, dapat duit juga karena kalau mereka dapat duit gitu. Terus habis itu sisanya kita masukin Erga Margus, karena satu sisi Arif ada Perbanas, dia dipanggil Perbanas kan, dia belum lulus ya, makanya Arif lu lulusin, dia harus ke Perbanas main. Terus awalnya Argus juga, cuman Argus itu harus banyak lah yang dia harus berdoa dulu ke Riau, terus harus ada urusannya banyak lah Argus. Akhirnya kadang makanya dia bisa main bisa enggak gitu. Terus yang berikutnya itu ada si Kresna. Nah Kresna itu kebetulan juga kontraknya habis, dan gue juga nggak tahu dia masih diperpanjang atau enggak, gue juga nggak tahu. Dan maksud gue mengutamakan yang satu komplotan kita aja, bukan berarti sendiri ada gengnya enggak, tapi yaitu kultur Satria Muda. Kalau misalnya kita ngikutin kejuaraan atau turnamen, kita bukan hanya ikut untuk sekedarnya, tapi kita emang cari menang gitu. Dan gue pikir yang lebih siap main itu siapa gitu, yang cocok sama ngefit sama kita tuh siapa. Jadi ya memang yang kita udah sering lama main bareng, terus sama yang udah sering chemistry-nya udah dapet gitu lah. Jadi kenapa kita pilihnya seperti ini squadnya gitu, karena kita nggak main-main. Gua sebenarnya nggak peduli tim lain tuh mau ngirim rookie-nya, mau ngirim pemain mudanya, gue nggak peduli, karena gue nganggap mereka itu semua sama. Karena kalau mereka udah terjun di satu arena, yaitu kita fight, kita battle di situ, dan kita mau cari menang. Jadi gue nggak peduli lawannya siapa, karena itu memang udah kulturnya Satria Muda udah seperti itu gitu. Jadi gue nggak ngerti memang tujuannya tim lain untuk membangun core-nya yang baru untuk timnya, atau gue nggak peduli, karena itu memang urusannya tim yang lain. Tapi untuk kita Satria Muda, selama kita ngikuti pertandingan, kita ngikuti turnamen, kita memberikan yang terbaik, memberikan kemenangan. Kita harus mendapatkan kemenangan di turnamen yang kita ikuti itu. Jadi kita nggak boleh setengah-setengah di situ. Dan berikutnya itu ada si Kelvin. Kelvin itu memang kan ada nanti dipanggil ke TC yang timnas muda-muda itu, dan akhirnya si Erga pun juga akhirnya dipanggil juga. Jadi Erga cuma main di seri Jogja.
Dan ya kenapa kok SM pakai squad ini, ya memang yang ada itu ini gitu. Dan kita memang kita mau main di situ karena gue pikir juga kita punya target, bukan hanya sekedar main gitu. Dan gue pikir nggak ada salahnya kita main. Jadi kalau buat kalian yang komen, memang Satria Muda ngirimnya ini, bodo amat gitu. Yang penting kita punya target, kita udah latihan, kita udah persiapan, dan kita mau menang. Kalau lu nggak suka lihat kita menang, ya bukan salah kita. Masa kita udah latihan, kita udah ngeluarin keringat, kita nggak boleh menang. Kayak gitu. Dan buat kalian yang komen juga, gue nggak tahu yang kalian ini nonton atau enggak gitu kan, gue cuma sharing aja. Bosen gak sih menang terus? Bosen gak sih bosen nih SM terus yang menang. Kayak dari sudut gue sebagai pemain, ya gue agak lucu aja gitu kan. Maksudnya menang itu kok ditanyain bosen atau enggak gitu. Nah kalau kalian dibalik nih posisinya, terus kalian mengikuti sebuah kompetisi atau pertandingan apapun lah, walaupun bukan basket, terus kalian udah menang di situ, mau main apapun lah, terus kalian udah menang, pasti nagih kan. Pas ngikuti pertandingan yang lain, menang lagi gitu ya, yang lain menang lagi, akhirnya apa? Nagih kan. Jadi kayak kalau misalnya kalian bosen dengan itu, berarti ada yang salah dengan kalian gitu. Kalau misalnya gue ditanya, bosen gak sih menang terus? Iya nih bosen nih, gimana ya? Nah berarti ada yang aneh sama gue, ada yang salah nih sama gue gitu kan. Jadi buat kalian yang bilang kayak bosen SM terus yang menang, ya mungkin dari sudut kalian sebagai penonton gitu. Jadi kalau dibalikin ke gue sebagai pemain, ya gue nggak bosen lah menang. Ya bener kata Sandi, kalau kalah itu bosen, kalau menang mah nagih gitu. Jadi aneh aja gitu kalau misalnya kita, ya gue nggak menyalahkan kalian karena memang kalian ini ya sebagai penonton, penikmat basket gitu kan. Tapi selama kalian bisa menikmati kita bermain dengan komposisi seperti ini, dengan nanti di Liga 5-on-5 juga komposisinya seperti ini, jangan terlalu banyak komplain. Karena tidak ada tim yang akan selamanya seperti itu. Ngerti nggak? Jadi selama kita masih bisa main bersama, kita masih bisa main bareng, nikmatin saja. Jadi jangan kebanyakan protes, karena gue bocorin sedikit, komposisi kita di musim depan akan sedikit berubah. Nah itu, jadi selama kalian bisa menikmati kita main bareng, nikmati aja. Just watch, learn, dan enjoy the game gitu kan. Jangan sampai nanti kalau misalnya posisinya kayak Kobe tuh pensiun, udah gak bisa lihat Kobe main nih, gini. Nah, selama Kobe waktu itu masih bisa main, jangan kebanyakan protes, nikmatin aja dia main. Contohnya seperti itu, bukan berarti kita ini semua kayak Kobe, bukan. Terus apalagi ya, gue mau sedikit banyak singgung tentang ada yang komen, pemain mudanya SM kalau nggak dikasih kesempatan gimana mau berkembang gitu kan. Nah ini gue kasih tahu nih, kultur di Satria Muda seperti apa. Kalian nggak akan pernah bisa melihat, contohnya di NBA itu ada Ja Morant, Trae Young, Jason Tatum, Luka Doncic yang langsung masuk tim, habis itu membuat perubahan yang besar bagi timnya. Itu belum lah, kita belum sampai di level seperti itu. Karena memang pengembangan pemain mudanya di sini sama di Amerika itu udah beda. Jadi memang di sini tuh lebih butuh proses yang lebih panjang gitu. Jadi satu sisi lagi itu karena gamenya kita, liganya itu nggak sebanyak NBA, jadi itu membuat perbedaan yang signifikan. Contohnya NBA punya 82 game, dan kita ini bahkan kemarin regular season itu cuma 20 ya, gue lupa sih, 20-an lah, beda jauh gitu. Jadi kalau misalnya NBA itu 82 game, lu bisa adjust di game ini gitu. Contohnya kayak misalnya lu game ini jelek, nanti lu inilah bisa mungkin perbaikin di game berikutnya. Kalau di Liga Indonesia, lu udah persiapan, udah latihan, yang siap ya itu yang tarung, itu yang main. Karena apa? Pelatih nggak mungkin dong ngambil resiko game cuma sedikit, habis itu kita mainin yang kayak belum siap main atau yang belum nunjukin apa-apa di latihan. Jadi kalau pemainnya di Satria Muda yang muda itu sebenarnya udah dapat kesempatan. Buat kalian yang nggak tahu, kesempatannya itu di mana? Di latihan, yang nggak dilihat orang, yang nggak dilihat kebanyakan orang. Karena yang orang lihat kan di pertandingan doang.
kok ini nggak main sih, kapan mau dikasih kesempatan main gitu. Sebenarnya itu bukan seperti itu, karena di liga kita itu gamenya masih nggak terlalu banyak. Jadi ya pelatih melihat siapa yang perform di latihan, siapa yang nunjukin di latihan, ya itu yang nggak akan main. Kalau nggak gitu ya pelatih deg-degan dong, waduh gitu. Contohnya itu seperti itu. Dan pemain, bahkan gue dulu ngerasain juga, bahkan sebelum generasi ya Bang Dodo, generasi ya si gue dulu juga sama Famiga gitu kan, itu cerita kalau misalnya di Satria Muda ada yang namanya antri itu apa ya, yang udah masuk duluan di Satria Muda, yang udah lebih berpengalaman, yang udah lebih dulu ada di sini, ya itu yang akan bermain lebih banyak, akan yang lebih dipercaya pelatih. Dan nanti tinggal kita pemain muda ini prosesnya gimana gitu kan, kita ada tambahan sendiri di luar latihan, terus menambah skill individu supaya nanti kita bisa nunjukin di latihan. Nah ketika kita udah nunjukin di latihan, nanti dicoba tuh di sparring. Nah di sparring ini dicoba bisa ngefit nggak sama seniornya. Kalau bisa ngefit mungkin nanti bisa bertahap lah, dikasih minitnya sedikit demi sedikit, terus akhirnya nanti bisa dapat kepercayaan yang lebih. Nah kultur Satria Muda itu menurut gue tuh seperti itu. Jadi bukan pemain muda itu nggak dikasih kesempatan, tapi pemain muda-muda itu sudah dikasih kesempatan di latihan. Jadi itu waktunya mereka nunjukin untuk siap nggak nih. Jadi di latihan tuh nanti juga akan dipakai ke sparring. Kalau sparring, oh bisa nih, kayak cocok nih, bisa match sama si ini, bisa ini. Oke lah, nanti coba di pertandingan. Jadi seperti itu. Jadi kalian kalau bilang ya gimana mau dikasih kepercayaan, dikasih kesempatannya nggak ada. Itu dari sudut pandang kalian. Kalau dari sudut pandang gua sebagai pemain itu seperti itu. Apalagi di Satria Muda, kalian nggak akan, jarang banget lah. Mungkin yang bisa kasih, yang ada di otak gue mungkin dulu si Pras tahun 2012 dia Rookie of the Year kan, pas masuk ke Aspak emang membawa warna baru bagi Aspak gitu kan. Tapi memang pemain senior-seniornya masih ada tuh, masih jago-jago banget, tapi Pras memberikan warna yang baru, jadi Aspak itu langsung jadi naik banget gitu kan. Memang, tapi Pras memang punya kapasitasnya, memang jago, memang ada di situ gitu, gue akuin. Terus ada lagi yang kemarin yang menurut gue oke itu si Yuda yang menang Rookie of the Year kemarin. Ya memang dia punya fundamental yang bagus, mental bermain yang oke gitu, terus IQ basketnya juga bagus gitu. Terus ketika dia masuk ke Prawira, terus di samping point guard utamanya cedera ya, dia langsung bisa membawa Prawira bagus gitu, langsung membawa warna baru buat Prawira. Tapi yang nggak banyak seperti itu, dan gue akuin pemain-pemain itu punya kapasitasnya di situ. Dan untuk yang lain-lain jarang lah kalau di Indonesia, nggak seperti di NBA. Karena apa? Ya memang pengembangan di kita itu memang sedikit lebih lambat gitu. Dan apalagi di Satria Muda, gue kasih contoh lagi seperti si Erga. Erga sama sekali bukan pemain yang jelek, pemain yang bagus, mentalnya kuat, terus rajin banget latihan. Tapi ketika dia masuk ke Satria Muda, ya tentu saja dia nggak akan bisa langsung merebut posisinya si Hardi gitu kan. Karena si Hardi satu sisi udah lebih berpengalaman, kedua juga kasarannya udah latihan lebih banyak nih, keringatnya yang dikeluarin anggapannya udah 1 ember, 1 bak lah, ya pasti jauh lebih mantepan si Hardi. Walaupun si Erga di klub sebelumnya itu memang minutes play-nya tinggi, jadi tumpuan utama di timnya. Tapi begitu dia masuk Satria Muda, ya ini levelnya berbeda gitu. Dia harus ngefit dengan pemain yang udah ada di Satria Muda. Dan kalian bisa lihat sendiri, walaupun minutes play-nya Erga nggak sebanyak di klub sebelumnya, tapi level permainan dia itu udah meningkat gitu. Skillnya dia juga udah jauh lebih baik gitu. Jadi gue bukan menjelekan salah satu pihak atau apa, tapi memang seperti itulah gambarnya. Karena ini buat contoh doang, level di kita kompetisinya tuh memang ini banget sih, keras banget gitu. Jadi selalu ada gesekan setiap hari. Untuk apa gesekannya? Ya untuk kita supaya lebih tajam gitu. Jadi buat Erga sendiri tuh gue lihat bisa menjadi penerusnya Hardi di masa yang akan datang. Bahkan bisa lebih baik dari Hardi. Nah itu tergantung Erganya. Nanti di Satria Muda dia latihannya kayak gimana, terus tambahannya dia sendiri mengasah skill individunya gimana, itu akan membawa dia untuk
mendevelop gamenya di masa yang akan datang. Ya itu contohnya aja. Jadi kalian bisa lihat sendiri ketika pemain-pemain muda di Satria Muda yang bisa ngefit sama sama yang udah lebih dulu itu ya mungkin akan lebih mendapat kepercayaan gitu. Tapi bukan berarti yang lain-lain itu nggak dapat kepercayaan. Mereka udah dapat di latihan, di sparring, ya, mereka ya udah ada dikasih. Jadi kalau mereka belum dapat misplay di game, ya itu sebuah keputusan dari pelatih dan memang itu harus menikmati prosesnya lah, seperti itu. Dan buat kalian juga yang ngomong kayak pemain kalau sistem draft nih, gue singgung sedikit, sistem draft seperti ini itu akan pemain-pemain yang bagus juga tetap akan ke tim-tim gede gitu. Nggak sepenuhnya salah dan nggak sepenuhnya benar. Menurut gue sih nggak ada komplain karena memang IBL membuat draft seperti ini itu karena supaya merata. Tapi ya emang ada pemain rekomendasi dan ya sebenarnya pemain yang diambil Satria Muda itu bukan pemain yang bakal jadi bintang langsung gitu, kelihatan nggak? Memang ada prosesnya, tergantung pemainnya nanti latihannya seperti apa, tergantung pemainnya nanti pas sudah masuk di kita itu punya rasa kerja keras yang lebih nggak, ingin jadi lebih baik nggak gitu. Walaupun ada dia kondisinya sekarang bagus, belum tentu nanti pas masuk sini nanti akan jadi bagus ke depan, belum tentu gitu. Jadi nggak semuanya itu seperti yang kalian bilang pemain-pemain yang bagus-bagus ya larinya nanti akan ke Satria Muda, itu belum tentu juga. Jadi nggak 100% benar juga. Karena gue kasih contoh sedikit aja tentang sebelum ada draft, klub kan bisa ngambil pemain yang mana-mana itu suka-suka mereka tuh, nyomot-nyomot aja. Dan itu menurut gue nggak semuanya itu pemain-pemain terbaik di tempatnya gitu. Contohnya ya kalau kita ngomong Arki, oke lah, dia salah satu pemain yang datang ke Indonesia memang langsung menjadi warna yang baru, memang udah jago. Tapi Arki dulu juga sempat cerita gitu kan bahwa dia tuh sebelumnya itu juga pernah jadi pemain yang cuma lari-lari, nggak dikasih bola atau apa gitu. Terus akhirnya ya dia mencoba untuk gue harus latihan lebih nih, gue harus ngasih individu gue gitu kan supaya dia bisa jadi lebih jago, dapat kepercayaan gitu. Akhirnya ya udah dia latihan di Amerika, main divisi 3, terus akhirnya datang ke Indonesia. Oke lah, gue nggak memungkiri kalau dia memang datang ke sini langsung jago gitu. Memang karena latihannya udah beda di Amerika sama di Indonesia, beda lah sama orang-orang di Indonesia. Nah, terus tapi kan itu juga ada kerja kerasnya Arki gitu loh. Dan contoh berikutnya itu ada si Haryanus. Dia datang di tahun 2013, dimana kalau gue bisa lihat tahun 2013 tuh banyak point guard yang jago-jago. Di bawah Hardy bukan pemain yang jelek, tapi ya memang ada yang lebih jago deh. Tapi SM akhirnya ngambil Hardy. Ya gue nggak tahu, mungkin mata pelatih ngelihat ada potensi di Hardy atau apa gitu. Tapi apa yang bisa Hardy lakuin sampai hari ini, terus apa yang dia bisa jadiin sampai hari ini, itu bukan karena Hardy nggak ngapa-ngapain, tapi karena Hardy ya latihan, kerja keras, dan ya melewati proses itulah gitu loh. Jadi nggak semuanya itu yang kalian lihat bagus larinya ke sini, nggak. Apalagi ya contohnya gue sendiri juga, waktu gue sebelum masuk SM di sekolah gue memang ya ada nama ada lah, maksudnya main basket ya bisa main basket, tapi gue bukan pemain yang paling jago di tim tersebut, dan masih ada yang senior gue yang lebih jago gitu kan. Tapi akhirnya yang dipilih untuk masuk Satria Muda, gue ya akhirnya oke, di sini gue nggak main-main nih, harus ada sesuatu yang gue tuju, ada sesuatu yang harus gue lakuin di sini supaya gue bisa lebih baik dan improve gitu kan. Apa yang harus gue lakuin? Nah, kayak contoh seperti itu. Dan gue kasih contoh lagi, misalnya si yang dari UPH lah, memang title-nya UPH gitu kan, pasti lulusan UPH itu selalu bagus-bagus. Belum tentu juga menurut gue. Kayak contohnya si Juan sama Loren. Nah si Juan, bukan Juan Loren ya, Juan sama Loren. Jadi ada 2 orang nih. Juan di UPH dia nggak terlalu, setahu gue dia nggak terlalu banyak main, nggak terlalu banyak dipercaya sama pelatihnya. Tapi ketika dia masuk sini, terus dia bisa jadi seperti sekarang, itu karena kerja keras si Juan. Dia latihan nembak, terus dia latihan apapun lah, terus ngikutin prosesnya Satria Muda, terus
mau belajar sesuatu, akhirnya ya dia bisa jadi sekarang itu karena kerja keras, bukan hanya karena title UPH-nya, bukan. Dan Loren memang punya IQ basket yang oke, punya fundamental yang bagus. Tapi ketika dia di UPH juga memang bagus, Loren bagus. Tapi kan itu levelnya di kampus gitu. Ketika dia masuk sini, ya dia harus improve. Dia latihan sama Roni Gunawan, dia latihan sama Dodo. Terus akhirnya dia mengimprove skillnya dia. Akhirnya dia bisa jadi seperti sekarang gitu. Jadi nggak semua yang ada di waktu di zaman mudanya bagus itu akan menjanjikan. Itu nggak semuanya seperti itu, karena memang harus ada proses, harus ada kerja keras, emang harus ada ngeluarin keringet lebih sih untuk jadi seperti sekarang. Kalian lihat sendiri core-nya Satria Muda yang 8 sampai 9 pemain yang sekarang itu udah minimal 6 tahun main bareng gitu loh. Jadi benar-benar 6 sampai 10 tahun ini kita main bareng, terus kerja keras bareng, terus chemistry-nya kita dapat. Itu bukan karena satu malam doang, itu karena waktu yang cukup lama gitu, dan kita bisa maksudnya kita bisa menitinya hari ini, kita bisa back to back kemarin. Itu ya memang momennya dapatnya sekarang gitu, setelah apa yang kita bangun, kita bikin di masa-masa sebelumnya. Dan ya kalian bisa lihat sendiri, ini adalah masa-masanya kita di sini Satria Muda gitu. Dan selagi kalian bisa menikmatinya, nonton kita main di Satria Muda ini seperti ini timnya, tontonlah. Karena ketika nanti kalian udah nggak bisa nonton seperti ini lagi, ya jangan kesel. Jadi jangan terlalu banyak komplain, itu menurut gua gitu. Jadi seperti itulah sharing gua kepada kalian. Ya memang buat kalian ada yang setuju, ada yang enggak, dan banyaklah faktor lain juga yang bisa mempengaruhi itu semua gitu. Cuman dari sudut pandang gue sebagai pemain itu seperti itu gitu. Jadi ini gue baru pertama sih bikin konten yang kayak ngobrol begini, kayak kontennya Rocky Padilla nih jadinya. Sorry ya, konten lu gue copy dulu. Jadi biasanya kan si Rocky kan ngomongin gini gitu. Kalau gue sih jarang sih seperti ini. Cuman ya karena ada pembahasan aja, makanya gue bikin konten seperti ini. Jadi buat sharing dan buat seru-seruan aja gitu. Karena gue juga bacain komen-komen nih seru-seru juga yang bisa ditarik buat jadi pembahasan di konten gue ini gitu. Jadi seperti itu aja, udah lumayan panjang nih, hampir 30 menit. Daripada kalian bosen terus kalian ngerayang kuotanya habis nanti, ini udah gue akhiri. Jadi terima kasih buat kalian yang udah nonton, dan terima kasih juga buat kalian yang udah dukung channel gue. Jangan lupa subscribe channel ini, terus like video ini kalau kalian suka. Kalau kalian gak suka juga gue gak ada masalah. Kalau kalian mau nonton gue juga terima kasih. Kalau kalian gak mau nonton juga kalian tutup aja videonya langsung dari tadi sih sebenarnya. Itu gue gak masalah. Tapi kalau udah tonton terus udah like, gue thank you banget buat kalian. Terus jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian, karena kalau banyak yang nonton itu makin mantap. Oke gak tuh? Oke, terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya, dan jangan lupa komen di bawah supaya kita bisa berdiskusi, karena gue bacain komen-komen lu semua. Dadah.